Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Wandari dengan NIM B1B12247. Saya merupakan mahasiswa ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas tentang mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan materi pengaruh pajak terhadap perekonomian makro. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap produksi total. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruh terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Pengaruh pajak terhadap produksi total dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kemampuan atau ability setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenakan pajak. Suatu pajak yang dikenakan pada golongan yang punya tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi. Kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang dengan adanya pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Orang yang terkena pajak, pendapatan kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar marginal propensity to save-nya dikalikan dengan besaran pajak yang dikenakan. Kemampuan untuk mengadakan investasi tergantung pada sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan investasi. Kemampuan untuk mengadakan investasi akan berkurang dengan adanya pajak yang mengurangi kemampuan untuk mengadakan tabungan. B. Pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pada umumnya dianggap bahwa pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disintesis, artinya mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi wajib pajak. Yang pertama, pendapatan wajib pajak adalah pendapatan bersih setelah adanya pajak, disposable income. Misalnya, sebagai akibat dari adanya tingkat pajak yang dinaikkan suatu usaha atau pengorbanan tertentu, suatu jumlah tabungan atau pekerjaan tertentu menghasilkan pendapatan yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Dua contohnya ialah dalam masa inflasi di mana harga-harga pada umumnya meningkat, terutama bagi barang-barang yang tahan lama seperti tanah dan bangunan, sehingga pajak terhadap tanah seperti PBB tidak akan mempengaruhi keinginan untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi. Materi yang pertama yaitu pajak-pajak khusus. Pengaruh pajak-pajak tertentu dan perubahannya akan memberikan insentif yang besar atau tidak ada tergantungan sebagian pada sifat pajak itu sendiri, dan sebagiannya lainnya tergantung pada reaksi wajib pajak terhadap perubahan pajak tersebut. Yang kedua, pajak netral. Ada beberapa macam pajak yang sifatnya netral. Artinya dengan adanya pajak tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap keinginan wajib pajak untuk bekerja maupun menabung. Yang ketiga, kemauan kerja meningkat. Contohnya, di mana pemerintah menemukan besarnya harga maksimum dari barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis. Sebenarnya, kalau tidak ada penentuan harga oleh pemerintah, ia akan dapat menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dengan adanya penentuan harga maksimum dari pemerintah, itu seolah-olah seorang monopolis dikenai pajak keuntungan per unit barang yang dihasilkan. Yang keempat, pajak yang bersifat disinsentif. Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu hanya akan sedikit bersifat disintesis, apabila hanya sebagian kecil saja dari tambahan penghasilan itu yang dikonsumsi terhadap barang tersebut. Contohnya terhadap barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun terhadap konsumsi barang beras misalnya dikenakan pajak yang cukup tinggi, maka hal ini tidak akan menyebabkan orang yang akan mengkonsumsi beras menjadi sangat kurang berminat untuk bekerja. Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi.
yaitu penggunaan seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi, atau kalau memang tidak dapat dihindarkan, pajak yang digunakan dalam perekonomian jangan sampai menimbulkan terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan. A. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, pencipta lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Contoh untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali menjadi adanya distribusi pendapatan yang kurang atau tidak merata, sehingga aspek distribusi atau pemerataan dikorbankan. B. Pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dan semakin tingginya kapasitas. Jadi rata-rata tingkat pajak Alfred take rate akan meningkat untuk setiap dasar pajak. Teks jika pajak program dikenakan pada pendapatan hasil kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginan untuk bekerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.